Walaupun kerja di tokonya orang kafir, gak masalah. Gak masalah. Tetap bisa bernilai akhirat. Asal apa? Waktunya ibadah tetap ibadah. Jangan mentang-mentang saya kerja di tokonya orang non-muslim, akhirnya tidak mau sholat. Ini salah ini. Tambah dosa, pian. Pekerjaannya pian tambah bikin. Ada tips untuk kita. Ketika kita bekerja, pekerjaan kita bisa bernilai pahala akhirat. Gimana caranya? Lakukan 4 poin. Nih, lakukan 4 poin ini. Walaupun kita kerja di toko, walaupun kita kerja di kantor, walaupun di swalayan, walaupun sebagai ojek, tapi itu semua bisa bernilai akhirat jika kita ngamalkan 4 poin ini. Melakukan 4 poin ini. Yang pertama, yaitu ala wajhil halal. Hendaknya kita bekerja mencari rezeki yang halal. Kalau haram, percuma, nggak bakal untuk akhirat, untuk gampangkan ke neraka, iya. Kalau kepingin untuk bekerja untuk mendapatkan pahala akhirat, bisa mendapatkan pahala akhirat, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu cari rezeki yang halal. Loh Beb, saya cari rezeki yang haram Beb, tapi uang tersebut saya bikin sodako, saya bikin ngasih ulama, saya bikin ngasih habaib. Hati-hati loh ya, hati-hati. Jangan sampai sodako dengan rezeki yang haram. Ataupun memberi ulama, memberi tuan guru, memberi habaib atas rezeki yang haram. Kualat ya, tambah dosa ya. Yang pertama yaitu hendaknya dia cari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, ikhraju hukukil lazimah. Yang kedua yaitu mengeluarkan hak-hak yang wajib. Waktunya sodako. Waktunya zakat. Maka pekerjaan kita akan bernilai akhirat. Jangan waktunya sodako kayak nanti aja. Tambah banyak, akhirnya tambah susah. Zakat gitu juga. Masih sedikit. Padahal sudah nisab. Nanti aja kalau sudah agak banyak harta saya. Atau tunda dulu. Atau ditunda dulu. Ini tidak boleh. Kalau sudah 1 tahun mencapai nisab, maka hendaknya segera dikeluarkan zakatnya. Kadang sayang orang. Uangnya 100 juta. Sudah haul. Ini harus mengeluarkan zakat 2,5%-nya. 2,5 juta dihitung-hitung. Oh, sayang ini. Bisa buat beli HP nih. Bisa buat beli HP. Mikir akhirnya. Itu orang, apalagi di atas itu. 5 juta, 10 juta. Waduh, ini bisa beli motor ini. Bisa buat beli motor. Pikirannya sudah ke situ. Akhirnya apa? Gak mau mengeluarkan zakat. Dan zakat perlu diingat ya. Zakat itu kebiasaan kita mau zakat itu nunggu Ramadan. Kalau zakat fitrah iya malam Lebaran. Tapi kalau zakat yang lain itu dihitung 1 tahun. Pian kalau misalnya dari Januari ketemunya ya Januari. Sudah ketemu Januari lagi, waduh belum Ramadan, nanti aja. Loh ini yang salah kaprah. Kalau sudah 1 tahun berarti wajib mengeluarkan zakat. Harus tahu hitungannya. Kalau sudah 1 tahun, kebiasaan orang ini salah kaprah. Dikira Ramadan aja. Dikira zakat itu waktu Ramadan. Kalau sudah 1 tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Lain halnya dengan zakat fitrah. Lain halnya dengan zakat fitrah. Jadi yang kedua, ikhraju hukukil lazimah, mengeluarkan hak-hak yang wajib. Maka
pekerjaan dia akan bernilai akhirat. Yang ketiga, pekerjaannya kita itu tidak menyibukkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat jamaah. Waktunya zikir. Waktunya majelis ilmu, ya majelis ilmu. Tidak menyibukkan untuk urusan ibadah. Gak ganggu untuk waktunya ibadah. Maka pekerjaannya tersebut bisa bernilai akhirat. Loh Beb, saya kerja di toko Beb. Walaupun kerja di tokonya orang kafir, gak masalah. Tetap bisa bernilai akhirat. Asal apa? Waktunya ibadah tetap ibadah. Jangan mentang-mentang saya kerja di tokonya orang non-muslim, akhirnya tidak mau sholat. Ini salah ini. Tambah dosa pian. Pekerjaannya pian tambah bikin dosa. Cari kerjaan yang lain kalau seperti itu. Saya gara-gara misalnya saya kerja di sini saya nggak bisa sholat. Cari kerjaan yang lain lebih baik. Nah, kalau misalnya masih dikasih waktu untuk kesempatan ibadah, ya hendaknya digunakan untuk ibadah. Jangan sampai mengganggu waktu kita untuk ibadah daripada pekerjaan tersebut. Malah kalau bisa kita tunjukkan kalau kita kerja di tokonya orang non muslim misalnya, tunjukkan akhlak kita sebagai orang muslim. Ini loh, ketika ulun waktunya sholat, langsung sholat. Terus tahu-tahu diem-diem sambil zikir. Nanti penasaran dia nanya, apa yang kamu baca? Nanti dia malah kadang ngeliat kita sholat. Gara-gara akhlak pian, tahu-tahu dia tertarik untuk masuk Islam. Kenapa? Karena pian nunjukkan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya pekerjaan yang bisa bernilai akhirat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dapatnya rezeki tersebut digunakan untuk 4 hal. Yang keempat, dapatnya rezeki tersebut digunakan untuk 4 hal. Apa aja itu? Yang pertama, yaitu silaturahmi. Rezekinya digunakan untuk silaturahmi. Silaturahmi yang paling baik itu bukan lewat telepon. Silaturahmi yang paling baik itu bukan lewat telepon. I love you mama. Sudah kalau telepon sama ibunya, I love you ibu, aku sayang ibu. Masya Allah, ibunya dikasih puisi-puisi. Telepon aja. Sukanya telepon. Silaturahmi yang paling baik bukan lewat telepon. Silaturahmi yang paling baik itu apa? Melalui transfer. Transfer. Kirim uang untuk orang tua. Kirim uang untuk saudara. Baru telepon. Ma, Bu, Pak, uang saya nggak bisa silaturahmi Lebaran ini. Kenapa? Covid. Perjalanan dipersulit. Akhirnya saya nggak bisa ke sana. Tapi saya sudah transfer untuk Bapak. Saya sudah transfer untuk Ibu. Ini baru. Namanya silaturahmi baru. Minta doa sama orang tua. Ini sudah transfer, nggak pernah transfer. Padahal duitnya banyak. Ibunya ditelepon terus. Lawas lagi. Kalau sudah telepon sampai ibunya tuh guring-guring. Sampai ketiduran. Diajak curhat. Allah. Nggak pernah transfer nih. Lu Beb, kalau nggak punya uang gimana Beb? Nggak apa-apa. Lain halnya. Ini ada uangnya. Tiap hari nyenengkan istrinya. Tiap hari nyenengkan anaknya. Tapi orang tuanya nggak pernah disenengkan. Jadikan orang tua pian raja. Jadikan orang tua pian ratu. Senengkan mereka. Insya Allah pian juga akan disenengkan oleh Allah. Dan rezeki pian akan dijadikan seperti raja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, silaturahmi itu bukan melalui telepon yang paling afdol, yaitu dengan cara kita nyenangkan mereka melalui transfer itu tadi. Misalnya nggak bisa, baru nggak apa-apa dengan cara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sil rahimak bimalik. Sambung silaturahmi kalian dengan harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan. Fa in bakhilta, kalau misalnya kamu pelit ataupun sudah kamu nggak punya uang misalnya. Nggak punya uang, maka gimana? Sil rahimak birijlik. Yaitu sambung silaturahmi kamu dengan cara mendatangi. Dengan cara ketemu secara langsung. Itu yang paling afdol kita di dalam bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, rezeki tersebut digunakan untuk berbuat baik kepada tetangga. Loh Beb, tetangga saya itu Beb suka mengganggu saya. Gimana terus? Tidak apa-apa, jangan dibalas. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sering disakiti sama tetangganya, tapi yang dibalas justru dengan akhlaknya. Akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam berkat akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat baik kepada tetangganya. Hati-hati ya di dalam urusan bertetangga. Kata Rasulullah, ada orang ini sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sodako, kemudian dia puasa setiap harinya, tapi dia ini sama tetangganya bermusuhan, sama tetangganya saling caci maki, saling menghibai. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, tempatnya dia ada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sampai kapan sama tetangga sendiri nggak saling sapa? Sampai kapan sama tetangga sendiri nggak mau jabat tangan, nggak mau saling memaafkan? Padahal tetangga, di samping rumah, ketemu aja gak mau. Kalau sudah saling berpapasan, buang muka. Buang muka, ya Allah. Tidak mau ngelihat. Astagfirullahaladzim. Sudah. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib. Sesama tetangga itu saling menghormati, dan kalau ada salah, saling memaafkan. Sambung silaturahmi. Rezeki tersebut kalau ingin bernilai akhirat, yang pertama gunakan untuk silaturahmi tadi itu, kemudian yang kedua untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga yaitu untuk menyambut tamu. Untuk menyambut tamu. Sebagaimana orang-orang soleh. Orang-orang soleh mereka senang kalau sudah kedatangan tamu. Bahkan mereka itu selalu memelihara hewan seperti kambing, ayam. Tujuannya bukan untuk jualan. Tujuannya kalau ada tamu, mereka langsung sembelihkan untuk menyambut tamu tersebut. Masya Allah. Kalau kita kan enggak. Kalau sudah pulang, nyampe rumah, tutup udah. Rapat-rapat. Kalau perlu tulisi, tidak menerima tamu. Tidak menerima tamu. Sekalian dilarang parkir depan rumah. Ini kejam ini ya. Sudah tidak menerima tamu, tidak boleh parkir di depan rumah lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu untuk menghutangi orang yang perlu. Ini yang berat. Menghutangi orang yang perlu. Menghutangi itu lebih afdol dari memberi. Menghutangi itu lebih afdol dari memberi. Kenapa? Karena orang hutang itu berarti dia itu betul-betul perlu ketika itu. Kalau orang hutang berarti dia itu ketika itu memang benar-benar sangat membutuhkan. Kalau kita memberi itu antara dua, antara dia itu memang perlu ataupun sebenarnya nggak perlu, tapi kita beri. Tapi kalau orang hutang itu memang berarti dia itu betul-betul lagi perlu, lagi berhajat.
Nah, makanya dikatakan orang yang menghutangi lebih afdol daripada orang yang memberi. Cuman orang Indonesia ini ya gitu. Kalau sudah hutang kayak kucing. Hutang kayak kucing. Tapi kalau sudah ditagih kayak macan. Pas datang, masya Allah, saya minjem duit, saya kasihani saya ini seperti ini, kayak kucing melas, kesian, kesian. Tapi kalau sudah ditagih, sudah jatuh tempo, pas ditagih marah-marah, kayak macan. Nggak boleh. Kalau sudah jatuh tempo, waktunya bayar berarti bayar. Kalaupun pian belum bisa bayar, hubungi baik-baik, minta tempo. Ulun minta tempo misalnya sebulan atau 2 bulan atau sebisanya orang yang memberi tempo. Ini lebih afdol seperti itu. Itu wajib. Kenapa? Kalau pian hutang, pian sebenarnya bisa bayar, terus gak bayar, dosa loh. Dan orang yang menghutangi, misalnya waktunya harusnya udah jatuh tempo, tapi belum dibayar, tapi dia misalnya nggak nagih, ketika itu dia terus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nggak nagih, ya. Tapi kalau misalnya ditagih waktu jatuh tempo, kalau sudah jatuh tempo berarti wajib bayar. Nah misalnya belum bisa bayar, minta tempo, ini ndak. Udah waktunya jatuh tempo, nggak menghubungi sama sekali. Seolah-olah seperti orang nggak mau bayar. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, pas ditagih, sarik, marah, kayak macan. Ada di sini model seperti itu. Sampai yang ngutangi sampai yang takut. Mau nagih takut. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi harta pekerjaan bisa bernilai akhirat. Jadi yang pertama itu kalau dicarinya ala wajhil halal, dengan cara yang halal. Yang kedua, ikhraju huquqil lazimah, mengeluarkan hak-hak yang wajib, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pekerjaannya tidak menyibukkan dia dari ibadah, zikir, ataupun sholat, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yaitu dapatnya rezeki digunakan untuk 4 hal. Untuk silaturahmi, kemudian untuk berbuat baik kepada tetangga, kemudian untuk menyambut tamu, dan yang terakhir, untuk menghutangi orang yang perlu ataupun yang berhajat. Yaitu ketika kita melaksanakan 4 poin tersebut, maka pekerjaan kita bisa bernilai akhirat. Insya Allah pekerjaan kita jadi pekerjaan yang diridhoi oleh Allah dan membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mendatangkan banyak pahala akhirat untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam.